Zaman sekarang kita sering mendengar permasalahan tentang generasi milenial dan Gen Z yang sering dianggap oleh generasi di atasnya sebagai generasi yang rapuh, generasi yang lembek bahkan tidak kuat menghadapi tekanan. Apakah benar? Menurut kalian, menjadi kuat dan berani itu seperti apa sih? Menurut saya menjadi kuat dan berani yaitu bisa membawa berkat bagi orang lain. Menjadi kuat dan berani itu bukan hanya dari menghadapi tantangan yang ada di luar aja, tapi juga menghadapi dari dalam diri sendiri. Kalau menjadi kuat dan berani itu kalau yang paling relate ya, kalau di zaman kalau ya semasa hidup ini ya menjadi kuat itu biasanya menjadi kuat di dalam iman. Maksudnya tuh kayak ya kita tetap berpegang teguh pada nilai-nilai atau sesuatu yang udah diajarkan kayak dari sejak dini atau dari apa. Jadi kita itu ketika kita berbaur atau kita bergaul dengan orang itu kita tetap memegang nilai-nilai yang sudah kita pegang sejak dini itu. Kemudian kalau berani itu maksudnya kita ketika sedang bergaul atau kita sedang berbaur, kita itu berani menolak sesuatu yang menyimpang dari yang kita sudah pegang teguh nilainya. Jadi kayak kita misal diajak ngapain gitu, kita berani menolak karena itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang sudah kita pegang teguh sejak kecil, karena itu adalah hal yang penting atau hal yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi menjadi kuat dan berani adalah satu kesatuan di mana kita harus memegang teguh sesuatu yang sudah diajarkan dan kemudian kita berani menolak apa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Jadi itulah referensi menurut saya tentang menjadi kuat dan berani. Mulai dari kuat dulu. Kuat menurutku bukan orang yang nggak pernah nangis, tetapi orang yang berani mengakui bahwa dirinya lemah di hadapan Tuhan. Dan berani mengambil resiko dan tanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Menjadi kuat itu menurutku mampu bertahan di tengah keadaan yang mungkin nggak mengenakan bagi kita, tapi kita dipaksa untuk kuat mau nggak mau. Jadi ya mau nggak mau kita melewati itu kan akhirnya menjadi kuat. Dan dunia ini kan harus tetap berjalan ya, kayak lagunya Bernadia. Ups, untungnya bumi masih berputar. Untungnya ku tak pilih menyerah. ya situlah pokoknya. Contohnya itu ya Bisa kasih contohnya nggak? Contohnya itu kalau misalkan kita menghadapi masalah dan kita merasa kita nggak mampu, langsung ngomong sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, Tuhan aku nggak mampu dan aku mengakuinya. Udah itu aja sih. kayak kita kalau ya biasa kalau SMA itu kan teman-teman kita ya biasa ya anak SMA itu ya rokok ya minum, kita bilang aja ya kita enggak gitu, karena kita dari kecil kan dibilangin kalau ya bahaya terus nggak sesuai juga sama firman Tuhan, makanya kita harus berani menolak kayak ya itu selain nggak berguna ya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari yang di atas. Jadi itu menurut saya. Terima kasih. Kita berani keluar dari zona nyaman yang rasanya kayak nggak mungkin kita keluar dari situ, tapi kita harus melangkah karena hidup harus tetap berjalan ya. Terus akhirnya akan membuat kita, semakin hari akan membuat kita semakin bertumbuh hari lepas hari. Oke. Saat kita menghadapi masalah yang sulit, itu kita harus berani untuk memilih langkah atau sikap yang tepat untuk menjadi pribadi yang kuat. Seperti itu. Bertanggung jawab saat diberikan tugas oleh guru. Lalu, menurut orang tua yang mempunyai anak Gen Z, menjadi kuat dan berani itu seperti apa sih? Kuat dan berani itu orang yang tangguh ya, tangguh, punya daya tahan yang kuat, punya daya tahan yang kokoh, dan tidak goyah menghadapi apapun situasi kenyataan yang dia terima. Jadi dia pantang menyerah tuh, jadi tidak rapuh ya, karena
Menjadi kuat dan berani itu dibutuhkan mental yang tangguh. Contohnya misalkan menghadapi sebuah kesulitan. Contoh sederhana saja mungkin untuk anak-anak muda ya, yang mungkin masih usia SMA, ketika dia ujian, dia punya nilai yang, dia punya target mungkin nilainya harus 9, 10, ketika dia mendapatkan nilai 7, dia itu tetap punya respon yang baik. Nah, itu orang yang tangguh. Dia tahu merespon seperti apa, tidak menyerah atau merespon dengan negatif. Jadi menerima kenyataan dengan respon yang benar. Karena berani juga ada sisi negatif loh, kalau kita melihatnya dari sisi yang lain, misalnya berani berbicara dengan frontal, arogan, enggak juga. Jadi kalau menurut saya, kuat dan berani itu sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan, karena kita anak-anak Tuhan ya. Kuat dan tangguh sesuai dengan standar firman Tuhan, memiliki respon yang positif dan benar terhadap segala situasi yang dia hadapi. Menjadi kuat dan berani. Kalau anak muda zaman sekarang banyak yang mencari kekuatan, misalnya nge-gym, lalu bela diri. Jadi kuat secara fisik ya. Nah, bukan itu yang dimaksud kuat. Yang pertama, arti kuat itu kokoh, teguh, nancap pada fondasi yang kuat. Jadi nggak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh. Lalu berani itu bisa dua sisi ya, ada negatif, ada positif. Nah, tentunya kita mengambil yang positif. Jadi berani, kalau menurut saya itu berani mengambil keputusan, berani melangkah sesuai dengan standar firman Tuhan, berani menghadapi tantangan dan juga mengatasi tantangan. Sehingga kalau kita simpulkan menjadi kuat dan berani, itu pribadi yang benar-benar beriman kokoh, teguh, tidak mudah goyah dalam melangkah, mengambil keputusan, menghadapi dan mengatasi tantangan. Dia bisa bertahan, tidak mudah terpengaruh, berani berkata tidak ketika di komunitasnya semua bilang iya untuk dosa. Misalkan nih anak-anak zaman sekarang dalam komunitasnya tidak selamanya dia baik-baik saja. Misalnya dia diajak perokok, diajak tawuran misalnya seperti itu. Nah, kalau dia memiliki pribadi yang kuat dan berani, dia berani berpegang teguh karena dia tahu firman Tuhan, dia pegang teguh dan dia berani berkata tidak terhadap dosa. Itu menurut saya. Lalu, apa pandangan mereka tentang anak zaman sekarang? Nah, sepanjang saya melayani dunia anak dan pemuda, semakin hari kalau kuat ini saya melihat tuh semakin menurun. Kalau berani oke ya, anak-anak sekarang lebih cerdas, lebih berani ya, bahkan pandai-pandai anak sekarang ya. Tetapi untuk kuat itu prosentasenya sangat kecil anak-anak muda zaman sekarang. Nah, kenapa? Karena yang pertama fondasinya tidak kuat. Nah, fondasi kuat itu diawali dari rumah. Bagaimana orang tua berperan, pembina rohani berperan, kemudian guru juga berperan. Jadi sangat luas. Jadi kalau ketika anak-anak dibangun sesuai dasar firman Tuhan yang kokoh sejak dari rumah, dia tertanam di gereja lokal, dia di sekolah juga ada komunitas yang baik, maka anak itu bisa kuat. Ya, seperti itu. Kalau anak-anak sekarang ya, secara umum ya, ini secara umum mungkin ada di generasi yang gampang rapuh ya. Rapuh, mengapa? Karena mereka diperhadapkan dengan dunia yang serba instan. Mereka bisa mengakses segala sesuatu, misalkan kalau zaman dulu ada tugas, contoh kecil ini, ada tugas dari sekolah, mereka harus berusaha mencari caranya seperti apa. Kalau sekarang kan sangat gampang, mereka klik di Google, mereka sudah dapatkan begitu banyak jawaban. Jadi sudah tidak
sering menghadapi yang namanya proses untuk menghasilkan sesuatu, dan sehingga itu membuat mental anak muda sekarang itu sedikit rapuh atau gampang menyerah. Tetapi tergantung lingkungannya. Kalau mereka ada di lingkungan yang benar, komunitas yang benar, saya yakin anak-anak muda itu walaupun generasinya banyak yang rapuh, dia tetap menjadi anak yang kuat. Kalau mereka ada di lingkungan yang benar, komunitas yang benar, saya yakin mereka berbeda dengan teman segenerasinya. Seperti itu. Setiap generasi punya permasalahan, tantangan, dan cara bertahannya masing-masing. Maka dari itu, marilah kita terus saling mendukung satu dengan yang lain. Orang tua mendukung anak, anak mendukung orang tua, sehingga kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Kita mau baca di dalam Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Maka dari itu, mari kita terus menjadi pribadi yang kuat karena ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita.